Beberapa hari ini saya mencoba untuk tidak membahas Nuruddin ya teman-teman, yang dimana saya mulai muak sebenarnya untuk melihat orang ini. Namun semakin hari saya saksikan dia ini semakin nyeleneh saja. Terlebih ada beberapa netizen yang nge-share kepada saya beberapa video dia yang dulu, beberapa tulisan dia yang dulu, membuat saya semakin sadar bahwa dia itu memang lebih mengagumi Syiah daripada Salafi teman-teman. Apapun alasan dia mengenai Salafi, Syiah, Mu'tazilah, ini hanya narasi untuk dirinya bisa terlihat benar. Bukan mencari kebenaran teman-teman, tapi agar dirinya terlihat benar. Karena apa? Kalau saya pribadi ketika saya salah, saya mau sekali mengaku kalau saya itu salah. Namun harus dipaparkan juga seperti apa kebenaran itu. Saya beberapa kali berdialog dengan santri-santri yang katanya mengaku sudah puluhan tahun. Saya sudah 10 tahun mondok, 11 tahun, 7 tahun, pokoknya bertahun-tahun mereka mondok teman-teman. Ketika berdialog dengan saya, yang menjadi jurus andalan mereka adalah hadis-hadis palsu. Ya, hadis-hadis palsu, paling mentok hadis dhaif. Sama seperti Ajir. Saya diminta untuk membahas Ajir. Ketika saya melihat apa yang dia bawakan, referensi yang dia bacakan, memang betul berbahasa Arab. Tapi ditranslate ke bahasa Inggris pun bisa. Translate ke bahasa Inggris bisa, translate ke bahasa Indonesia bisa. Agar terlihat benar apa yang dia baca, ya dia harus menggunakan bahasa Arab. Karena jangankan tulisan dari seorang ulama, orang Arab saja berbicara di Indonesia, cuma berbicara, reporter teman-teman, memberikan penjelasan kepada video. Yang mendengarkan apa? Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan الأعزاء كما تشاهدون نحن ما زلنا مستمرين في مشروع سقيا الماء لعام 444 وكما تشاهدون هذه أحوال هذه القرية قرية نائية فقيرة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة ونحن اليوم لله الحمد لقد تم تنفيذ لهم هذا البر اليدوي إن شاء الله سوف يكون لهم يد العون فجزا الله الأخوة القائمين على هذا المشروع وبارك الله بكم. معكم أخوكم المهندس أنس إن شاء الله. ولمزيد من التفاصيل أرجو التواصل مع رقمي الواتساب المذكور في الصفحة أو على صفحتي الرسمية وجزاكم الله عنا خير جزاء مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma qali inna rahmatan ya Allah, wa maqli inna rahmatan ulama, wa maqli inna rahmatan Banten, wa maqli inna rahmatan Indonesia. Allahumma qali inna rahmatan pondok pesantren, wa maqli inna rahmatan ilmu, wa maqli inna rahmatan hidayah, wa maqli inna rahmatan kiai ilman, wa maqli inna rahmatan hidayah. Ya Allah ya Karim. Allahumma qali inna rahmatan Hasanuddin, wa maqli inna rahmatan Banten. Allahumma qali inna rahmatan Prabu Siliwangi kum wa maqli inna rahmatan Nusantara. Subhanallah maqli inna rahmatan hidayah. Allahumma qali inna rahmatan kum. Subhanallah Rabbana qali inna rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Jadi seolah-olah bahasa Arab itu apapun yang dikatakan benar. Dan saya pun ketika ngobrol dengan Syekh Ahmed ya, orang Mesir langsung, orang Arab langsung, melihat fenomena di Indonesia itu beliau ya ketawa ketiwi saja. Melihat betapa awamnya orang-orang Indonesia lalu dibodoh-bodohi dengan orang yang kebetulan dia bisa berbahasa Arab. Sampai-sampai hadis maudhu, hadis dhaif dijadikan pembelajaran. Lalu hal yang paling penting pula ketika Nuruddin, ya Nuruddin ini Mang Udin memberikan pernyataan kalau ingin berbicara akidah harus berbahasa Arab. Syekh Ahmed Al-Misri berbahasa Arab. Ustadz Dr. Firanda Andirja, beliau juga bisa berbahasa Arab. Bahkan belajar akidah juga berbahasa Arab. Ibnu Taimiyah, Syekh bin Baz dan lain sebagainya. Mereka berbahasa Arab. Bahkan Syekh Sudais yang kemarin saya pakai videonya untuk memberikan bantahan kepada Udin pun berbahasa Arab. Lalu apakah iya penyampaian akidah itu bisa berubah-ubah dengan menggunakan bahasa? No. Syekh Ahmed Al-Misri datang ke Indonesia ingin mendakwahkan Islam di sini, tidak belajar bahasa Inggris teman-teman, tapi belajar bahasa Indonesia agar bisa mengajarkan ini Allah, ini Rasulullah SAW, ini para sahabat, ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini Syekh bin Baz, ini dan lain sebagainya. Untuk mengajarkan Islam belajar bahasa Indonesia, dan mereka orang Indonesia belajar ke sana langsung mewajibkan orang berbahasa Arab di Indonesia. Kesontoloyoan. Sebenarnya saya di sini menahan untuk tidak emosi teman-teman, karena ada satu video yang
yang dimana kalau kita menyimaknya sungguh-sungguh miris. Tapi mari kita simak bersama seperti apa video Nuruddin ini, yang dimana semakin aneh. Karena saya memang sengaja tidak menyimak video dia. Saya hanya menunggu share dari netizen, bagian mana begitu ya. Karena kalau mau menyimak video fullnya itu saya sudah nyimak beberapa video full dari dia. Ya, cuma ya pembenaran karena dia sudah terlanjur membela Syiah, memilih Syiah. Jadi dia berusaha untuk menampilkan agar Syiah itu layak disebut Islam. Padahal teman-teman tidak layak sama sekali. Coba kita langsung ke video. Mazhab Syiah, mazhab Salafiyah. Mazhab teman-teman. Mazhab Syiah, mazhab Salafi katanya. Jadi mulai kapan Salafi itu menjadi mazhab? Jadi mengambil rujukan kepada Salafi. Oh, fatwa Salafi begini loh. Enggak. Salafi itu mengikut pendapat terkuat. Pendapat Al-Imam Syafi'i apabila lemah tidak dipakai. Pendapat Imam Malik apabila lemah tidak dipakai. Pendapat terkuatlah yang dipilih oleh orang-orang Salafi. Meskipun ada yang mengatakan bahwa ulama-ulama Salafi di Mekah, Madinah, mereka bermazhab kepada Hambali. Tetapi tidak sedemikian juga teman-teman. Saya melihat orang-orang Salafi itu lebih berkiblat kepada kebenaran atau pendapat yang paling kuat, bukan fanatik terhadap Hambali saja. Kan berbeda dengan yang ada di Indonesia. Apabila orang Indonesia itu terkhusus yang beragama NU ya, mereka ini ketika mengatakan kami ini bermazhab kepada Syafi'i, apapun pendapat dari Imam Syafi'i itu adalah patokan kebenaran. Tetapi ketika kita melihat, menyaksikan bersama, mereka pendapat musik saja berkiblat kepada Ibnu Hazm. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i haram musik, perempuan wajib bercadar, bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayit. Imam Syafi'i teman-teman. Tapi diterobos semua sama orang yang mengaku-ngaku bermazhab Syafi'i. Tapi kalau ulama Salafi tidak seperti itu teman-teman. Apapun yang benar ya, dan itu tidak menyelisihi ijma, maka dipakai. Ya, contohnya seperti menikah tanpa wali, yang dimana ada pada mazhabnya Hanafi, menikah tanpa wali bagi janda ataupun gadis sekalipun boleh teman-teman. Tapi ketiga imam mazhab lainnya berpendapat haram, tidak boleh. Akhirnya apa? Ya orang-orang Salafi berpendapat juga tidak boleh, tidak membenarkan pendapat dari Hanafi. Jadi begitu teman-teman, tidak fanatik. Lanjut dulu ya. Wahabiyah bukan mazhab Ahlussunnah. Terus bagaimana Ustaz? Jadi Wahabiyah tidak bermazhab Ahlus Sunnah. Jadi ahlu apa? Jadi orang-orang Salafi itu kalau bukan Ahlus Sunnah, ahlul apa? Kalian sih paling Ahlus Sunnah. Ya jelas, karena di Indonesia mereka ini sudah menjadi mayoritas, jadi sudah merasa paling Ahlus Sunnah. Sebagaimana saya teman-teman. Saya dulu juga NU, tulen. Semua keluarga saya NU teman-teman. Ormas ya. Bukan berpatok pada mana nih yang benar, mana nih yang lurus. Enggak, NU pokoknya. Agama NU teman-teman. Jadi tidak heran kalau ada kiai yang mengatakan NU sudah jadi agama, tidak NU neraka, ada. Dan itu bukan satu-satunya. Ada beberapa, cuman bahasanya berbeda teman-teman. Kita kafirkan gitu, enggak. Ingat, Ahlussunnah wal Jamaah itu karakternya apa? Enggak gampang mengkafirkan sesama muslim. Oh, Ahlussunnah ini muslim teman-teman. Kan dia bilang begini, kami Ahlussunnah ya, mereka itu ahlul apa ini orang Salafi ini tidak tahu. Tapi tidak kafir katanya. Tidak kafir pokoknya. Kalau mereka bukan Ahlussunnah, artinya mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalian sih paling pengikut Nabi. Jadi kalau artinya orang-orang Salafi itu bukan Ahlus Sunnah, tidak mengikuti sunnah, kalian sih paling Ahlus Sunnah, apakah iya mereka masih muslim? Iya, menganggap orang Salafi saja bukan pengikut Ahlus Sunnah, itu sudah menyatakan mereka bukan muslim. Orang Salafi menganggap kalian, orang-orang NU, masih getol dengan acara bid'ahnya, ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Apakah ahlul bid'ah kafir? Enggak teman-teman. Orang-orang Salafi tidak menganggap kalian Ahlus Sunnah, tapi menganggap kalian ahlul bid'ah. Apa ahlul bid'ah? Orang yang suka mengamalkan bid'ah-bid'ah. Saya pelaku, saya tahu teman-teman. Saya punya berbagai macam zikiran-zikiran yang dimana dibuat-buat begini begitu, fadilahnya ini, fadilah itu, baca sekian di malam tertentu, wiridannya begini, jumlahnya begini, menghadapnya ke sini, itu banyak teman-teman, yang dimana tidak ada landasannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Saya pengamal, teman-teman saya juga banyak yang mengamalkan. Dan bagaimana kita sebagai seorang muslim menganggap itu satu kebenaran? Terserah, kalian dijuluki ahlul bid'ah sama orang-orang Salafi karena memang pengamal bid'ah. Dan kalian juga punya slogan bid'ah hasanah katanya. Ya sudah, nggak perlu kalian sakit hati dibilang ahlul bid'ah karena memang kalian mengamalkan bid'ah hasanah. Ya sudah, kami ini ahlul bid'ah,
tapi bid'ah hasanah, ya sudah selesai urusan. Jangan sakit hati dipanggil ahlul bid'ah sama orang salafi. Dan yang pasti ahlul bid'ah, dan yang pasti teman-teman, siapa orang pertama yang menyebut bid'ah? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Jadi setiap bid'ah itu sesat. Orang salafi, ini perbedaan salafi dengan kalian. Orang salafi menganggap setiap bid'ah itu sesat sudah. Ya, dan kesesatan mengajak pada neraka. Ada teksnya, ada hadisnya. Mereka mengikuti sunnah yang diucapkan oleh Nabi. Sedangkan kalian mengamalkan bid'ah, tapi di kalian tambah-tambah bid'ah hasanah. Kalian menganggap ada bid'ah hasanah, sedangkan orang salafi tidak menganggap adanya bid'ah hasanah. Selesai urusan. Dan orang salafi tidak mengkafirkan. Ingat baik-baik, mengatakan sesat ya sesat memang. Menurut versi salafi. Oh, sesat menyesatkan. Memang ya, di dalam Al-Quran pun ada kalimat sesat. Di dalam Al-Hadis ada pula kalimat sesat. Di dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waladdallin. Sudah Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan ada kesesatan itu. Jadi kita disuruh mencari tahu mana nih yang sesat, bagaimana untuk mengidentifikasi orang itu sesat. Begitu teman-teman. Ya Allah, coba lanjut dulu. Wahabi Muslim, Salafi Muslim, Syiah Muslim. Syiah Muslim, ya, Syiah Muslim teman-teman. Tapi kalau disuruh milih nih dua kelompok ini, kira-kira mana ya? Mana? Yang positif yang lebih banyak. Dulu saya berpandangan. Dulu. Ya Syiah itu. Syiah, iya dulu teman-teman. Tapi sampai sekarang dia masih menyanjung-nyanjung Syiah. Bukan dulu tapi sekarang. Dulu dan sekarang sama saja. Sekarang saja dia masih membela Syiah, mengagung-agungkan Syiah. Ada si fulan itu ahli filsafat. Iya kan, mereka belajar filsafat. Jadi ilmunya sama. Dia dan Syiah ilmunya sama-sama filsafat, teman-teman. Sedangkan orang-orang salafi tidak mempelajari filsafat. Dari mana sumbernya filsafat? Siapa orang pertama yang mengajarkan filsafat? Siapakah orang pertama yang mengajarkan dan memperkenalkan filsafat? Yaitu bukan orang Muslim, teman-teman. Aristoteles. Ya, ini orangnya. Jadi orang-orang sufi ini belajar agama Islam dengan ilmunya orang ini. Ilmu-ilmu filsafat. Sedangkan Islam sendiri tidak mengajarkan filsafat. Dan kalian mengaku ahlus sunnah. Enggak. Ahlul Aristoteles kalian itu. Belajar filsafat, belajar ilmu filsafat yang dicetak oleh Thales, teman-teman. Lalu mereka mau mengaku sebagai ahlus sunnah. Aduh, gimana ini? Ya sudah, seenak kalian lah. Kalau kalian ya, seenak kalian pokoknya. Agama ini milik kalian pokoknya, sudah. Ya, pokoknya kami ini yang belajar dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan Ahlus Sunnah. Mereka yang belajar ilmunya Aristoteles, tokoh filsuf dunia, yang dimana dia itu bukan Muslim. Mereka mengaku, ya Allah. Bahkan yang jauh lebih kacau, di video yang sama ini, tetap dia, teman-teman, mengagumkan Syiah. Coba dengar. Maksud Wahabi itu secara umum gitu. Secara umum. Ya? Coba Anda lihat gitu loh. Coba dilihat. Sumbangsi intelektual mereka. Coba sumbangsi intelektual apa? Dalam pemikiran, dalam filsafat. Berbicara siapa dia ini ya? Kritik aliran-aliran kontemporer, begitu ya. Kontemporer. Dalam mantik. Dalam logika, begitu. Logika. Gitu ya. Dalam usul fiqih. Fiqih, teman-teman. Lihat tuh orang-orang Syiah. Lihat orang Syiah. Hebat orang Syiah, teman-teman. Fikihnya. Bahkan Syekh Said Faudas sendiri, ulama besar dalam mazhab Ahlussunnah itu mengakui kekayaan hazanah Syiah dalam bidang ilmu rasional, dalam ilmu rasional, ilmu usul fiqih, mantik dalam mantik, begitu ya. Dan sekarang coba kita lihat, saya ingin mengajak kalian melihat fakta data yang dimana orang Syiah menganggap Al-Quran itu kurang. Al-Quran تنتنون بحفظ القرآن ما قيمة حفظ القرآن. Subhanallah. Menganggap Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, semua sahabat Muhajirin, Ansor dikafirkan. الصحابة لم يأتمروا بأمر رسول الله فلم يقتلوا عمر. المهاجرون لم يأتمروا بأمر رسول الله فلم يقتلوا عمر. الأنصار لم يأتمروا بأمر رسول الله فلم يقتلوا عمر. أصحاب بيعة الشجرة لم يأتمروا بأمر رسول الله فلم يقتلوا عمر. من ائتمر بأمر رسول الله فقتل عمر؟ المسلم المؤمن المتقي الورع الشجاع الجريء الباسل أبو إسلام المعروف بأبي لؤلؤ رضوان الله تعالى عليه. هذا هو المسلم الذي ائتمر بأمر رسول الله فقتل عمر. أما الصحابة كفار، أما الأنصار فكفار، أما المهاجرون فكفار، أما الذين كانوا أصحاب بيعة العقبة فكفار. أبو إسلام المعروف بأبي لؤلؤ هو المسلم الذي ائتمر بأمر رسول الله فقتل عمر. لكن الأفضل نكفر الشيعة. لا نكفر الشيعة. Dan bermacam kenyelenehan, kesesatan
mereka. Simak ini. توحيدنا أن علي بن أبي طالب هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت. هذا التوحيد عند الشيعة. لبيك يا حسين. اللي يشرك مع الحسين يطيح. عين التوحيد. توحيد يعني شنو؟ يعني التوحيد في الحسين. Jadi begitu teman-teman. Ini bagaimana pendapat kalian? Apakah Syiah masih Islam? Orang-orang sesat seperti ini, orang-orang menyimpang seperti ini, orang-orang rusak seperti ini, sedangkan dijadikan perbandingan. Apabila disuruh memilih antara Syiah dan Salafi, saya mending Syiah katanya, yang mengkafirkan istri Nabi Muhammad SAW. Mau memilih orang seperti itu? Bukan 1-2 orang teman-teman yang memberikan pernyataan mengkafir-kafirkan kita. No, kitab mereka menyatakan bahwa kita kafir. Ulama-ulama mereka mengkafirkan kita. Tentara-tentara mereka membantai ulama-ulama Sunni baik di Syria, di Lebanon, di Iran, di Irak, di Palestina pun ada yang dibantai oleh mereka. Ini betapa sontoloyonya mereka dan masih dianggap Islam. Saya bukan ingin bernarasi perpecahan. Memang Islam akan pecah. Nabi yang bilang, bukan saya. 73 golongan dan semua akan merasa benar. Ya tinggal kalian pikir mana yang benar. Kalau kalian menganggap Syiah yang benar, silahkan. Kalau menganggap ini yang benar, silahkan. Kita memiliki nilai kebenaran masing-masing. Dan apabila kalian sudah menganggap kebenaran itu mutlak, maka gigitlah dengan gigi geram kalian. Tapi ingat, kebenaran harus divalidasi dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan bagaimana mungkin kebenaran itu bisa disampaikan apabila menganggap Al-Quran saja masih kurang. Ummul Mukminin kafir. Abu Bakar, Umar, Utsman kafir. Dari mana datangnya kebenaran? Silahkan dipikir.